apa tetap tetap ada bunga gitu. Gitu kira-kira Bang. Ya, Oh, jadi betul sekali berarti Bang Alex. berarti Bang, berarti setiap rupiah yang beredar ini adalah surat utang yang diterbitkan secara tidak langsung oleh negara melalui jaminan SBN ya. Berarti negara pemerintah berutang kepada rakyatnya gitu Bang ya. Ya betul. Nah tapi Debit. tadi kembali Oh, utang negara berapa? Cuman sekitar 8.000. Tetapi aset negara sudah di atas itu, sudah 13.000. betul betul betul. Itu kembali lagi. SBN, saya menarik nih. Saya pengen tanya nih. Saya kurang Lu ngerti juga Prabu, nih. gantian Prabu. SBN, Aduh, SBN. ah. Bentar, biar Aku kita juga mau sama-sama cerdas kita aku ini. juga mau nanya lo Prabu. Ah, Sedikit lagi. Kenapa mesti SBN, Bang? Karena kan kita tahu tahun 1946 itu ada undang-undang mengatakan di situ di pasal 1 rupiah itu beredar berdasarkan apakah undang-undang masih berlaku saya nggak tahu ya. 10 rupiah sama dengan 5 gram emas. Apakah undang-undang ini masih berlaku, Bang? Kalau memang rupiah ini adalah surat utang jaminan negara kepada rakyatnya, berarti undang-undang ini kalau masih berlaku ya, kenapa mesti SBN? Kenapa tidak emas itu? Karena kan kita tahunya dulu tahun 46 itu kan underline-nya adalah emas. 10 rupiah sama dengan 5 gram emas itu. Ini gimana nih Bang? Saya masih tanya nih Bang. Enggak sih Bang? Ya itu nilai mengambang. Kalau dulu 10 rupiah 5 gram emas, sekarang 1 gram emas berapa rupiah? Gitu. Jadi itu hukum ekonomi, Ya, Bang. undang-undangnya kan masih berlaku atau tidak nih Bang? Karena undang-undang kan berlaku Oh enggak, surat hukum utang ekonomi negara. enggak. Oh gitu. Hukum Oke, ekonomi lanjut Bang enggak Japra kalau gitu. menanya. Ini Bang Prabu ini mau bawa kita kepada undang-undang moneter yang zaman dulu, terus kenapa bisa saat ini kita mencapai 100.000? Karena kita krisis Bang, inflasi yang tinggi menyebabkan undang-undang itu gugur, Bang. Inflasi. Oh, undang-undang gugur. Berarti tidak berlaku lagi undang-undang tuh, Bang. Kenapa Udah tidak gugur dihapus? itu Pertanyaannya, Bang. undang-undang itu. Itu penipuan kapitalis saja Bang itu. Ah. Berarti inflasi yang inflasi 600% zaman Pak Soekarno gitu maksudnya, Bang. Udah pokoknya naik turunnya begitu. Mata uang itu penipuan terbesar kita ini kan kertas ini, mata uang ini naik turunnya uang kita ditipu nih di sini nih. Bicara ekonomi itu sebenarnya Jadi lebih permasalahan menarik dari politik. Sebenarnya bicara ekonomi itu lebih menarik dari politik bagi yang paham. Kalau nggak paham ya mumet mikirnya. jadi ya biar ngerti juga kita semua, Bang. Nah, saya kurang mengerti gini gitu kan. Jadi kertas ganti kertas ini penipuan sistem moneter dunia yang kita apa namanya kita konsumsi itu sebagai Mainan legalitas gitu, Bang. kapitalis dunia Jadi, kita ini lagi terperangkap dalam kapitalis dunia, Bang. Jadi itu dimain-mainin iya. mereka aja udah. Siap. Oke, makasih. Kenapa saat ini munculnya Bitcoin, kripto dan lain sebagainya? Mau mencoba mengupayakan menggeserkan uang kertas ini masuk ke dalam perangkap mereka lagi, mau dikapitalisasi lagi kita ini, abangku. Itu. Maka Oke, antisipasi yang lanjut. sangat bagus saat ini oleh pemerintah mendirikan bank emas. Oke, lu punya dolar, gua punya emas. Ayo kita banding-bandingin sini. Boleh dolar lu naik, emas gua lebih naik. Ayo main kita, kata Pak Prabowo, ya kan? Nah, Mantap. ini mafia ketemu mafia, Bos. Kakap ketemu kakap nih, sama-sama main kita ini, Bang. Main kita, kata Pak Prabowo. Lu punya apa? Lu punya dolar, gua punya alam. Kaya negara gua. Lu mau apa? Ayo tempur kita, katanya gitu. Begitu. Mungkin saya ke Bang Japran Oke, dulu ya, Pak Sen ya. Bang Japran dulu, dari tadi Bang Japran mau ngomong. Silakan Bang Japra. oke, izin. Assalamualaikum semuanya. Makasih ya, Mas ya. Waalaikumsalam. Oke ya, saya mendengarkan semua yang dipaparkan sama Bang Alek. Manis dan sangat manis, meskipun kenyataannya tidak semanis apa yang dipaparkan Bang Alek. Nah, itu satu. Ada pertanyaan Bang Alek. Maaf juga karena aku di ekonomi ini ya emang nggak begitu paham gitu. Jadi makasih semua paparannya tadi. Satu Bang Alek, aku mau bertanya satu aja. Apa akibatnya jebloknya nilai tukar rupiah kita terhadap dolar, dan sampai di mana tanggung jawab seorang kepala negara? Itu Bang Alek. Silakan Bang Alek.
Sebetulnya aku udah tanya itu di typing tapi nggak ada respon. Makanya aku naik. Silakan Bang Alek. Ya, jadi begini, nilai tukar rupiah itu naik, faktornya kan banyak. Faktornya banyak, tapi oke lah, kita flashback ke belakang. Di tahun 2014 itu nilai tukar rupiah kisaran 14.000 sampai juga 15. Kisaran 14 sampai 15. Nah, di tahun 10 tahun, 10 tahun memang dia naik gitu. Naik kisaran pernah 15, ya antara 15 sampai 17. 15 sampai 17. Ini fakta sih, fakta ya. Tapi di sini banyak faktor, dan faktor yang paling mempengaruhi di sini adalah faktor global. Gitu. Jadi juga bandingkan nilai tukar mata uang negara lain yang sederajat dengan Indonesia dengan dolar Amerika Serikat, gitu loh. Nah, faktor utamanya adalah karena isu global, ya, yang dipicu oleh perang, itu dari Timur Tengah, itu sampai dengan Rusia Ukraina, itu sampai dengan inflasi. Ini menyebabkan inflasi mata uang, inflasi US atau mata uang US. Nah, karena kalau US mengalami inflasi, dia menerapkan yang namanya suku bunga tinggi. Gitu. Menerapkan suku bunga tinggi, ya, maka investasi di dunia secara global itu menarik, jadi investasinya ke dolar. Banyak yang mencabut nilai investasi lokal ke dolar, menyimpan ke dolar. Gitu loh. Nah, negara-negara yang masih mengambang transaksinya itu, ya ini kan transaksi dolar, transaksinya secara universalnya itu pakai dolar pada umumnya, maka dia akan kena imbas ini. Ya. Gitu loh, kena imbas nilai tukar rupiahnya. Kalau rupiah itu tertekan ke bawah, itu faktornya dulu ya. Nah, terus imbasnya tadi pertanyaannya, akibatnya dan pertanggungjawabannya. Ya, akibatnya sebenarnya plus minus. Kalau Indonesia itu sekarang terhadap Amerika itu surplus, ekspornya lebih tinggi, dia mendapatkan masukan secara ekonomi ya. Kalau tadi yang saya katakan nilai tukar itu moneternya. Jadi pengaruh moneter, kebijakan moneter global, terus ini sebenarnya diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang faktanya kemudian perdagangan Indonesia terhadap Amerika itu surplus, gitu. Sehingga dari situ Indonesia surplus secara ekonomi, tetapi nilai rupiahnya masih tertekan, gitu loh. Itu sesungguhnya kalau seandainya tidak surplus, ya, itu akan jauh lebih terpuruk, gitu. Sedangkan surplus saja masih tertekan, berarti kekuatan kebijakan moneter Amerika itu lebih kuat daya tariknya. Tadi suku bunganya dia tinggi, banyak investor yang lari ke sana, gitu loh. Nah, itu saja masih nilai tukar rupiah masih tertekan, masih jatuh naik ke 17, gitu loh. Kalau tidak surplus, bagaimana? Bisa sampai 25 sudah. Maka itu sebuah prestasi, gitu. Sebuah prestasi, gitu. Nah, itu adalah bentuk daripada pertanggungjawaban pemerintah. Bentuk nyata. Tanggung jawabnya apa? Nilai ekspornya surplus.
Gitu. Kalau seandainya tidak surplus, nah itu tanggung jawabnya negatif. Karena surplus tanggung jawabnya positif. Gitu. Nah, akibatnya terhadap perekonomian dalam negeri masih 50-50. Kalau dulu saya masih ekspor, saya mengharapkan nilai tukar rupiah jatuh, dolarnya tinggi. Saya jual, saya dapat cuan besar. Kalau nilai tukar rupiahnya rendah, cuan saya kecil. Itu bagi para eksportir. Itu. Tapi bagi yang non eksportir mungkin agak keberatan, misalnya masyarakat umum di retail karena bahan baku yang masih tergantung daripada impor, jadi naik, nah, begitu. Tetapi secara umumnya begitu, Bang. Mungkin Ya itulah karena kenapa saya mempertanyakan itu, karena ya itu yang saya rasakan di kalangan menengah ke bawah, Bang. Mohon maaf banget. Jadi saya sendiri juga ini kesulitan dalam harga spare part naik hampir 50%, 55%, sedangkan kita ke customer nggak bisa naikkan itu gitu loh, karena kemampuan customer gitu. Jadi kita susahnya di situ bergeraknya, Bang. Kenapa saya tanyakan ini gitu loh. ya, saya paham pertanyaan Anda, kemudian dihubungkan dengan tanggung jawab itu, maka saya jawab, tanggung jawabnya adalah upaya nyatanya adalah nilai ekonomi atau upaya ekonomi perdagangan Indonesia terhadap Amerika surplus.